Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1626 Pertempuran Empat Alam. Ye Chen tersenyum, jika kamu membiarkannya pergi, dapatkah reinkarnasi yang mati dibangkitkan? Ini adalah hutang darah, dan darah harus dibayar. Saya telah mendengar tentang apa yang terjadi saat itu, tetapi Putra Phoenix sudah mati. Putri dibantai juga. Ini adalah dua hal yang berbeda, kata Ye Chen dengan santai. Keluarga Phoenix adalah keturunan kaisar, dengan fondasi yang tak tertandingi di belakang mereka, dan bahkan prajurit kaisar yang lebih ekstrim. Jika masalah ini tidak ditinggalkan, akan ada bencana di surga, kata Qi Yangzi dengan tergesa-gesa. Tidak perlu menggunakan klan Phoenix untuk menekanku. Jika ada perang, Dachu tidak akan takut pada klan Phoenix. Ye Chen berkata datar, dia masih hidup karena darah dan tulang Dachu Ying Soul. Dia berhutang pada Dachu, aku harus membayar dengan nyawaku. Qi Yangzi ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Meskipun dia tidak memiliki kontak yang mendalam dengan Ye Chen, dia mengetahui sifatnya dengan sangat baik, dengan keluhan yang jelas, dan obsesi yang mendalam. Di tahun-tahun ini, salah satu legenda tentang Ye Chen bukan tentang orang yang bereinkarnasi, tetapi jika intinya disentuh, tanpa kecuali, harga darah telah dibayarkan. Sambil menghela nafas, Qi Yangzi bangkit dan pergi. Dia memiliki secercah harapan, tapi dia tidak menggerakkan Ye Chen. Bahkan jika itu adalah Kaisar Zun, sulit bagi Ye Chen untuk melepaskan kebenciannya, masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa dia campuri begitu saja. Setelah meninggalkan istana surga, Qi Yangzi berjalan ke atas bukit. Di sana, Wu Jizi berambut putih sudah menunggu, dia tertunduk, tak perlu dikatakan dia harus berada di tembok. Aku terlalu meremehkannya. Qi Yangzi menghela nafas. Aku akan memberimu nasihat, jangan terlibat dalam masalah ini lagi, kamu tidak bisa mengendalikannya. Wu Jizi berbicara dengan santai. Rapi sekali, Feng Huang tidak bisa menjelaskannya. Bahkan jika klan Phoenix, klan abadi dan Donghua bergandengan tangan, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Dachu, jadi bagaimana jika membantu Feng Huang menyelamatkan Feng Xian, itu hanya akan menyebabkan bencana yang lebih besar, Dachu jika kesembilan orang itu menjadi gila, tidak ada yang bisa menahan diri. Aku tidak peduli dengan masalah ini lagi. Qi Yangzi berkata dengan ringan, ceritakan padaku tentang hubungan antara Ye Chen dan Tiansu. Aku dapat melihat bahwa dia telah mengumpulkan dua mata peri, dan tulang suci Chen Zan, dan dia juga seorang dan dia melebur ke dalam dirinya. Dia adalah Kaisar Chu besar yang telah membantai Kaisar, dan area terlarang akan memberikan wajah. Wu Jizi berbalik perlahan, saya mulai memahami bahwa invasi Tiansu di masa lalu adalah masa lalu yang besar dari awal hingga akhir. Di puncak Jadegel Peak, Ye Chen menyaksikan mereka berdua pergi. Diharapkan Qi yang menengahi, belum lagi dia, bahkan jika Feng Huang datang secara pribadi, dia tidak akan bisa menahan Feng Xian. Ini adalah hutang darah yang telah berlangsung selama lebih dari 100 tahun, dan telah lama berakhir tanpa akhir. Di belakangnya, Hong Chengsui muncul lagi, memegang selembar kertas kosong di tangannya, dan memasukkannya langsung ke pelukan Ye Chen. Ye Chen mengumpulkan pikirannya dan melirik kertas putih itu. Tanpa sadar, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di hatinya. Apa yang diberikan Hong Chengsui kepadanya adalah komisi untuk mempekerjakan orang yang kuat, dan jumlah itu membuat jantungnya berdebar kencang. Itu juga karena banyaknya orang di istana surgawi saya sehingga saya dapat mengumpulkan begitu banyak uang. Sebagian besar pasukan lain tidak begitu berani. Bahkan jika mereka punya, mereka tidak mampu membeli begitu banyak uang. Kekuatannya hebat, seperti pengadilan surgawi. Great Chu. Kelompok tentara bayaran Xuan Huang, apakah mereka semua diambil? Kamu bilang, kamu tidak peduli dengan uang. Hong Chengsui mengangkat bahu, jika kamu tidak punya uang, kamu bisa mendapatkan lagi. Tapi tentara bayaran Xuan Huang masih sangat kuat, begitu banyak orang kuat, ditambah pasukan surga, dapat menghancurkan lawan, dan tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Uang dapat membuat hantu menggiling. Ye Chen juga menghela nafas, mempersembahkan korban jejak api dipancarkan, membakar kertas putih. Kamu bilang kamu tahu di mana Feng Xian, kamu dapat menebaknya, atau ada saluran khusus. Hong Chengsui tertawa. Di dunia ini, tidak ada yang mengenalnya lebih baik dariku.
Kalau begitu beritahu aku, di mana dia sekarang? Simo, Lingshan, kata Ye Chen dengan santai. Percayalah padamu tanpa syarat. Hong Chengsui berbisik dan tersenyum. Tak satu pun dari mereka berbicara lagi, mereka berdua berdiri seperti patung. Langkah selanjutnya adalah menunggu, lagi pula Xuan Huang sangat besar, dan butuh waktu untuk pergi ke sana, belum lagi terlalu banyak orang. Manusia sangat andal dalam pekerjaannya, dan sekelompok tentara bayaran menyelinap ke tempat yang ditentukan untuk bersiap. Barisannya memang sangat kuat, bahkan sangat tirani, lebih dari 80% dari mereka adalah orang suci yang hebat, dan ada banyak raja suci. Namun, ketika mereka melihat pertempuran tentara surga, orang-orang kuat yang disewa ini hampir takut untuk buang air kecil. Di depan mereka, ada kegelapan pekat, seperti samudera luas, menutupi langit dan bumi. 10 juta biksu, kekuatan keluarga mana ini? Tentara bayaran itu terkejut, dan menyaksikan dengan seteguk air liur. Apakah kamu tidak melihat bendera pertempuran? Itu milik pengadilan surgawi Chu Agung. Tentara bayaran. Bencana, mengapa kamu sangat peduli? Tentara bayaran tua itu mengelus jenggotnya. Di bawah malam bulan purnama, tentara bayaran bergabung dengan pasukan pengadilan surgawi, dan langsung menuju sasaran, dengan sangat perkasa. Dengan gerakan seperti itu, sulit untuk tidak menarik perhatian semua arah, dan ketika mereka melihat barisan mereka, mereka semua menjadi pucat karena terkejut. Pengadilan surgawi Chu Agung akhirnya bergerak. 10 juta biksu, orang bijak agung harus melarikan diri ketika dia melihatnya. Itu. Satu per satu. Tidak mungkin, ada begitu banyak orang yang sengaja. Di tengah diskusi, pasukan pengadilan surgawi menyapu pegunungan dan dataran. Pertempurannya sangat menakutkan, pria mengenakan baju perang dan wanita mengenakan pakaian perang, atau mengendalikan pedang terbang, atau menunggangi binatang roh, atau mengendarai kereta, atau mengendarai awan dan kabut. Kemanapun ia lewat, langit bergemuruh, mungkin momentumnya terlalu kuat, dan bumi juga retak, tidak mampu menahan paksaan. Sebuah kota kuno di wilayah selatan adalah yang pertama memulai perang. Itu adalah Kuiniu, Kaisar Kera Kecil, Kaisar Selatan, Qinglong dan yang lainnya, memimpin para penguasa surga, mengepung musuh Jin Wukunpeng, dan kekuatan tempur mereka benar-benar menekan mereka. Aku benar-benar ingin terus mati. Golden Crow Kunpeng meraung dengan marah, dengan rambut acak-acakan dan wajah yang sangat ganas. Ketika kamu membunuh saudaraku di masa lalu, gunakan kepalamu untuk memberi penghormatan kepada arwahnya di surga. Kuiniu membunuh dengan paling ganas, memegang tomahawk, dan gagak emas mundur. Gila, aku akan membuatmu gila lagi. Kaisar Kera Kecil memegang batang besi emas hitam, dan kepompong emas bermata api mekar dengan cahaya yang bersinar, dan bergabung dengan beruang bela diri bumi, Trenggiling, dan ikan Beiming untuk mengelilingi Kunpeng, mati-matian memperkuat gerakannya. Nandi, Qinglong, Xuanwu, Baihu dan Suzaku juga tidak menganggur, mereka masing-masing menemukan lawan mereka dan pertempuran berlangsung sengit. Golden Crow Kunpeng meraung, dan ingin bergegas keluar beberapa kali, tetapi dihalangi oleh penguasa surga, masing-masing dari mereka sangat kering sehingga mereka tidak dapat mengangkat kepala, dan tubuh dewa mereka meledak lagi dan lagi. Pada saat ini, mereka sedikit menyesali apakah mereka seharusnya mendengarkan omong kosong Feng Xian dan bersikeras untuk tetap tinggal di Xuan Huang. Masih terlalu kecil untuk meremehkan pengadilan Agung Chu, Xuan Huang sangat besar, dan mereka dapat ditemukan dengan sangat akurat. Salah perhitungan yang serius, saya pikir itu disembunyikan dengan sangat rahasia, tetapi ditemukan, dan saya tidak bisa menggosok tangan. Dalam pertarungan ini, barisan tidak sama, dan tidak ada ketegangan. Apakah itu Kunpeng Golden Crow, Baki Phoenix Eagle, atau pengikut mereka, hampir 1000 orang semuanya ditekan tanpa kecuali, dan basis kultivasi mereka juga dihapuskan. Meskipun Kuiniu dan yang lainnya penuh dengan roh jahat, mereka tidak membunuh mereka sebelum datang. Ye Chen berkata bahwa mereka hanya akan dimusnahkan tetapi tidak dibunuh. Segera setelah pertempuran mereka berakhir, ada serangkaian ledakan menggelegar di pegunungan utara kehancuran timur, Mo Barat, dan wilayah selatan. Keempat pasukan pengadilan surgawi menyerang pada saat bersamaan. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, ada 4 lautan luas yang gelap gulita, bergolak dengan gelombang yang bergolak, menelan langit dan bumi. Tahan, pegang untukku. Tanah suci hukuman surgawi, istana berkabut, aula Changling, dan sekte Dewa Bulan Matahari meraung ke langit, dan leluhur meraung, wajahnya sangat pucat. Penghalang pelindung mereka kuat, tetapi ada terlalu banyak orang di sisi lain, total 10 juta biksu, termasuk Sage Agung dan Raja Suci, kekuatan tempur mereka benar-benar ditekan. Pukul sampai mati.
Desisan para biarawan di istana surgawi mengguncang langit, dan semua orang seperti orang gila. Permusuhan Ye Chen dan permusuhan reinkarnasi membuat mereka menjadi gila, meskipun mereka menangkap musuh mereka, mereka tidak berkomitmen untuk mati. Sosok-sosok itu berdiri di langit ke segala arah, dijaga oleh penghalang yang menentang surga dari klan naga kuno Taixu, dan menyerang dengan formasi serangan langit dari klan naga kuno Taixu, dan serangan itu sangat sengit. Memalingkan muka, potongan langit dan bumi itu telah ditutupi oleh cahaya ilahi, dan cahaya itu beterbangan, terjalin dengan kekuatan gaib dan seni rahasia, dan bahkan lebih banyak lagi senjata magis, menenggelamkan pesona lawan berkali-kali. Penghalang pelindung dari 4 tanah suci besar telah menjadi hiasan, dan bahkan jika leluhur memegang penghalang secara langsung, penghalang itu juga akan dihancurkan. Satu-satunya hal yang harus disalahkan adalah terlalu banyak biksu di pengadilan surgawi, dan lingkaran sihir penyerang terlalu mendominasi, tidak ada yang bisa menangani barisan seperti itu. Menerobos penghalang, diikuti dengan pembantaian sepihak. Patriark tingkat suci yang agung dan tetua tingkat raja suci dari 4 tanah suci dikelilingi oleh tentara bayaran dan langsung membuka grup. Udang kecil yang tersisa didorong secara horizontal oleh Tianting. Perlu disebutkan bahwa keempat putra dewa hukuman surga, putra dewa kabut, putra dewa Changling, dan putra dewa bulan matahari adalah objek perhatian khusus sejak awal. Mereka berempat ketakutan dan melarikan diri dengan putus asa. Mereka pikir mereka akan aman setelah bersembunyi di sarang sekte. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia masih ditemukan, dan pihak lain memimpin pasukan yang terdiri dari puluhan ribu biksu untuk membunuhnya. Untungnya, Zongmen tidak hanya gagal melindungi mereka, tetapi mereka juga dikepung dan dibunuh, dan sekelompok orang berubah menjadi kabut darah. Pertempuran itu brutal, berdarah, dan menghancurkan hati. Di 4 wilayah besar Xuan Huang, kecuali Zhongzhou, ada perang, dan perangnya tidak kecil, dan keempat sisinya waspada. Ini sangat berani, sebenarnya satu keluarga melawan 4 pada saat yang sama. Orang-orang yang datang untuk menonton pertunjukan semuanya menyeringai. Jika surga tidak marah, mereka akan marah, dan jika mereka marah, mereka akan mengejutkan dunia. Ini semua adalah pembalasan. Sekarang dia harus kembali, ini sebab dan akibat. Apakah otak dari 4 tanah suci agung telah ditendang oleh keledai? 50 juta biksu di pengadilan surgawi, beraninya mereka tinggal di Xuan Huang. Jika itu saya akan melakukannya telah melarikan diri sejak lama. Kupikir aku bersembunyi dengan cerdik, tapi sekarang baiklah, kacau. Aku suka menonton adegan besar ini. Pengadilan surgawi, aku telah meremehkanmu. Feng Xian berdiri di atas Lingshan gunung di gurun barat, melihat kabut darah yang bergolak di kejauhan, ekspresinya mau tidak mau ganas. Dugaan Ye Chen benar, dia bersembunyi di Lingshan, menunggu kembalinya klan Phoenix, dan menemukan pengadilan surgawi untuk menyelesaikan kasus ini. Tapi dia salah perhitungan, dan sangat meremehkan kemampuan Tianting untuk menemukan orang, jadi dia menemukan mereka satu persatu hanya dalam beberapa hari. Dia berani memastikan bahwa selain dia, sebagian besar yang lain seperti Gagak Emas dan Kunpeng telah ditangkap, dan tidak satupun dari mereka yang lolos. Gunung Lingshan telah diangkat sekali karena kamu, dan sekarang di sini lagi, apakah keluarga Buddha memiliki permusuhan denganmu? Kata-kata Yuyu terdengar, Shizun melangkah ke puncak gunung, dan menatap Feng Xian sambil tersenyum. 100 tahun kemudian, Shizun juga kembali dari pengalamannya, mata sang Buddha masih sangat sunyi, dan auranya cukup gelap. Saya telah mengabaikan dunia manusia, dan saya ingin mengabdikan diri untuk berlatih agama Buddha. Ekspresi ganas Feng Xian tiba-tiba memudar, dan dia melakukan upacara Buddha. Masih ada belas kasih di matanya, mereka yang tidak tahu benar-benar mengira dia adalah seorang bodhisattva. Aku merasa kasihan padamu, kata Shizun dengan ringan. WWW.N. Episode 1627 Jatuhnya Gunung Pengepungan. Xuan Huang terguncang, dan total ada 5 domain, 4 di antaranya berperang. Keempat langit dan bumi berlumuran darah, ditutupi dengan kerudung berdarah. Ada lebih banyak penonton, termasuk orang suci agung dan raja suci, dan 1 atau 2 patung semu tingkat kaisar, semuanya hanyalah penonton. Ye Chen adalah orang gila, dan para biksu di surga juga orang gila, tidak ada yang berani membuat masalah dalam situasi seperti itu. Di tengah suara gemuruh, pasukan pengadilan surgawi yang dipimpin oleh keturunan kaisar memimpin dalam mengakhiri pertempuran dan memusnahkan sekte Dewa Bulan Matahari. Semua patriark sekte Dewa Bulan Matahari mati, dari guru suci hingga para murid, tidak ada yang selamat, dan seluruh kelompok dimusnahkan. Memalingkan muka, itu adalah dunia yang berdarah, tidak ada lagi gunung yang berdiri, dan tidak ada lagi istana yang lengkap,
anggota tubuh yang buntung dan lengan yang patah berserakan di mana-mana, darah berkumpul di sungai, dan pecahan artefak magis ada di mana-mana. Kali ini, kehancuran yang sebenarnya ada di mana-mana, dan mayat yang sebenarnya menumpuk di pegunungan dan darah mengalir ke sungai, seperti neraka Shuro. Pengadilan surgawi telah memenangkan kemenangan penuh, dan semua roh jahat luar biasa. Siapa yang mengira bahwa dalam perang berskala besar seperti itu, lebih dari 10 juta orang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut, dan pengadilan surgawi Chu Agung tidak memiliki korban jiwa. Kekuatan tempur benar-benar ditekan, dan Sekte Dewa Bulan Matahari telah dibantai dari awal hingga akhir, dan tidak memiliki kekuatan untuk berbalik. Jika kamu bisa mengambilnya, jangan simpan dan pindahkan kembali. Suara Xiao Chen kuat dan kuat, menyebar kemana-mana. Di bawah perintah, semua biksu di pengadilan surgawi mengambil pedang dan tombak mereka, menggulung lengan baju mereka yang berdarah satu persatu, dan mulai menyapu. Setelah pertempuran usai, tidak ada alasan untuk tidak mengumpulkan rampasan perang. Menyewa tentara bayaran menghabiskan banyak uang, dan mereka selalu harus mengumpulkan sejumlah uang kembali tanah suci yang bermartabat harus sangat kaya. Akibatnya, pasukan di sepanjang jalan dibagi menjadi dua kelompok, dengan 5 juta biksu mengepel dan 5 juta biksu diblokir ke segala arah untuk mencegah orang-orang nakal datang membuat masalah. Penonton dibuat malu dan berjongkok di atas bukit dengan tangan di tangan. Mengetahui bahwa Anda membunuhnya, kami tidak ingin merebutnya. Selain itu, Anda memiliki barisan yang begitu besar, yang dengan bodohnya akan berlari untuk mengambil harta karun itu, kecuali jika otaknya kebanjiran. Gambar berikut ini cukup tentang binatang buas. Kultivator pengadilan surgawi, itu adalah sapuan inci demi inci. Pepohonan kuno, bunga dan tumbuhan eksotis, mata air spiritual, dan pecahan instrumen yang hancur semuanya dibersihkan dan tidak ada yang tersisa. Yang lebih wajar lagi, saat mengambil tas penyimpanan, pakaian pun dilepas, hanya menyisakan celana dalamnya saja. Para biksu yang mengawasi dari semua bukit, apakah mereka semi-kaisar atau semi-bijak, semuanya berbicara bersama. Sebelum perang, orang-orang ini adalah sekelompok orang gila. Mengepel saat ini telah menjadi perampok yang tidak tahu malu. Apalagi melihat tekniknya yang terampil, tidak perlu dipikirkan lagi, yang tahu trik licik ini sudah banyak dilakukan. Raja Muda, perintah rahasia Tuan Suci. Di atas langit virtual, Huang Qiang, seseorang yang bergegas mendekat, membagikan slip giok. Xiao Chen melambaikan tangannya, dan menghancurkan slip batu giok di udara, dan tatanan rahasia kesadaran spiritual di dalamnya dibawa ke lautan Tuhan olehnya. Segera, matanya meledak menjadi cahaya ilahi. Long Teng dan yang lainnya berkumpul bersama dan semua memandang Xiao Chen. Pergi ke gurun barat, Gunung Weiling. Xiao Chen adalah orang pertama yang berbalik, menginjak langit yang kosong, meringkuk dengan roh jahat. Mendengar ini, para biksu di istana surgawi penuh dengan semangat juang. Jelas, pengepungan belum berakhir, dan masih ada pertempuran besar, dan itu masih Gunung Roh Gurun Barat. Di belakang mereka ada jalan beraspal dengan darah dan tulang. Semua biksu Bafang diam-diam menyingkir. Roh jahat dari orang-orang kejam itu terlalu kuat, dan sulit menyembunyikan permusuhan mereka, yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang pernah mengalami perang. Tanah suci yang besar, hancur begitu saja. Orang-orang yang menonton membuka mulut mereka, masih menginginkan lebih. Jutaan orang dibantai, sungguh sebuah tragedi. Pertempuran di pengadilan surgawi ini benar-benar diperjuangkan dengan baik. Tidak kembali ke Zhongzhou, mengapa kamu pergi ke Simo? Beberapa orang sangat terkejut sehingga mereka yang akan pulang juga menoleh dan saling memandang. Kamu tidak ingin memukul Lingshan. Seseorang bergumam. Mengucapkan kata-kata ini sangat berarti bagi banyak orang. Jika mereka memukul Lingshan, mereka tidak akan terkejut Ye Chen ditekan oleh Buddha di Wuzishan sekarang pengadilan kuat dan kuat, dia mungkin harus menyelesaikan keluhan masa lalu. Setelah dipikir-pikir, para penonton bersorak dan mengikuti lagi pertandingan berikutnya akan menjadi pertunjukan besar. Gunung Ratapan. 3 pasukan lainnya juga mengakhiri pertempuran satu demi satu, dan juga menerima perintah rahasia. Karena itu adalah perintah dari Holy Lord of the Heavenly Court, tidak ada yang akan melanggarnya. Dengan cara ini, pasukan yang dipimpin oleh Long Yi dan Long Wu, dan pasukan yang dipimpin oleh 5 Raja Besar Chu menuju ke barat sepanjang jalan. Keturunan Kaisar melakukan perjalanan jauh dari wilayah selatan ke barat laut. Chu Lingyu memimpin pasukan dan langsung pergi ke barat daya dari Beiyue. Di Gunung Peri Tianting dan puncak-puncak Gadis Giok, Ye Chen, yang duduk tegak, bangkit, dan awan api muncul di bawah kakinya. Dengan keadaanmu yang lemah saat ini, sama sekali tidak perlu pergi ke gurun barat secara langsung, bisik Hong Chengsui. Sebab dan akibat antara aku dan keluarga Buddhis belum terputus.
Ye Chen tersenyum dan melangkah keluar dari Yun Feng. Hong Chengsui menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan mengikuti. Ada ribuan master surga yang mengikuti. Setelah mereka pergi, Selirian, yang bertanggung jawab atas pengadilan surgawi, juga pergi, dan mengikuti mereka dari jauh, sebagai perlindungan rahasia. Gurun Barat kembali ramai, 4 pasukan pengadilan surgawi, total 40 juta biksu, telah bergabung bersama. 10 juta di kiri, 10 juta di kanan, 10 juta di depan, dan 10 juta di belakang, bergegas menuju Lingshan. Dari kejauhan, para Buddha dari Lingshan melihat pasukan surga. Mereka perkasa, seperti 4 samudera gelap, menelan langit dan bumi, mencoba menenggelamkan Lingshan. Pada saat ini, bahkan keadaan pikiran Sang Buddha pun bergetar. Segera, Lingshan dalam kekacauan, pesona agama Buddha ditopang, Buddha emas muncul kembali, dan cahaya Buddha menyinari dunia. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika ada banyak orang, kamu dapat mengalahkan Lingshan? Di atas Lingshan, Feng Xian tersenyum, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan ada sedikit kelicikan dalam keceriaannya. Saat berbicara, keempat pasukan pengadilan surgawi telah tiba. Sosok-sosok gelap berbaris menjadi tim persegi biksu, mengendarai binatang roh di timur, pedang terbang di barat, awan dan kabut terbang di selatan, dan kereta kekaisaran di utara. 40 juta biksu, berdiri di langit yang luas, juga menutupi daratan yang luas, dengan momentum yang luar biasa. Setiap orang mengenakan baju besi dan senjata ajaib yang tergantung di kepala mereka. Pedang ilahi menjerit, energi pedang terbang, dan barisan pembunuh berdengung, menunjuk langsung ke Gunung Lingshan, dan roh jahat itu melayang melintasi langit. Surga penuh dengan kebencian terhadap Buddha, bahkan keluarga Buddha, yang melindungi musuh mereka, juga menekan Ye Chen. Ini adalah keluhan, dan juga sebab dan akibat, yang harus diselesaikan. Tidak dapat disangkal bahwa dahi mereka memang lebih cerah dari kita. Long Yi dan Long Wu menyentuh kepala botak mereka, tiba-tiba merasa kepala botak mereka kehilangan kecerahan. Orang tua itu menghitung, dan ada banyak harta di dalamnya. Gu Santong dan Taois Wuya berpura-pura menjadi tongkat ajaib lagi. Aku menyebabkan saudaraku ditekan, dan aku tidak akan mati hari ini. Xie Yun, Si Tunan, dan Xiong Er memasang ekspresi dingin di wajah mereka, memelototi Lingshan, tidak mampu menahan amarah mereka yang meluap-luap. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang reinkarnasi lainnya, hanya menunggu perintah, dan tidak akan ragu untuk mengayunkan pedang pembunuh mereka untuk mencari keadilan. Ye Chen datang, menginjak awan api, pakaian putih, rambut putih dan janggut putih, dengan ekspresi acuh tak acuh, tidak senang atau sedih. Para biksu yang menonton teater juga datang, ada jutaan orang, dan kerumunan itu seperti lautan, satu demi satu. Ketika saya melihat pemandangan di luar Lingshan, saya hanya bisa menghela nafas dengan emosi. 100 tahun yang lalu, Ye Chen juga datang ke sini untuk menangkap peri Phoenix. Dia mengangkat Lingshan, membantai semua Buddha, dan Sakya Yingji yang menjijikkan datang ke dunia. Aku masih mengingatnya dengan jelas. Ye Chen datang ke sini lagi, masih untuk menangkapnya. Perbedaannya adalah kali ini Ye Chen tidak memiliki kekuatan untuk melawan langit, tetapi meskipun dia tidak memiliki tulang suci yang hebat, dia tidak bertarung sendirian. Dia membawa 40 juta biksu dari surga. Saya lari ke Lingshan untuk berlindung lagi. Nelayan tua Kaisar Zun juga datang, menemukan tempat yang nyaman, dan menghela nafas dengan tangan di sakunya. Apakah semua Buddha di kepala Lingshan elem? Setelah ditipu sekali, mereka masih berani melindungi Feng Xian hari ini. Urusan hari ini tidak akan baik. Terlalu banyak orang memoles mata mereka, menunggu pertunjukan besar berlangsung. Ye Chen berhenti dan berdiri di luar Gunung Lingshan. Dari kejauhan, sepertinya saya bisa melihat Phoenix Immortal di puncak Gunung Lingshan. Dia memotong rambut putihnya lagi dan mengenakan pakaian Buddha. Sama seperti 100 tahun yang lalu, dia seperti seorang biarawati yang melihat melalui debu merah, matanya penuh belas kasih, dan dia bertindak dengan tajam. Tapi dia dengan jelas melihat keganasan dan kelicikan di matanya, senyumnya menggoda dan main-main, seolah berkata, bunuh aku. Datang dan bunuh aku. N. Episode 1628 6 Alam dan 3 Cara. Mengenai tatapan berbahaya dan provokatif, Ye Chen tidak mengatakan apa-apa. Tapi dia melihat tanah bersenandung di bawah kakinya, dan retakan terbuka. Kemudian, tablet batu setinggi 1000 kaki menonjol dari tanah, menembus Tian Xiao, yang dipadatkan oleh Selirian. Dan dia menginjak loh batu itu dan berdiri dengan tenang. Melihat prasasti itu lagi, ada orang berdarah tertusuk tombak, semuanya dengan rambut acak-acakan. Orang-orang itu, tentu saja, adalah Jinwu dan Kunpeng, semuanya ditangkap.
Gambarnya berdarah, darah menetes dari tubuh Jin Wukun Peng, mewarnai prasasti merah, matanya berdarah. Setidaknya ada 1000 orang, dan siapapun yang dipilih adalah seorang jenius, tetapi mereka dipakukan pada loh batu seperti ini. Kultivator Sifang menghela nafas, tampak ketakutan. Retribusi di dunia ini. Tidak ada yang memiliki belas kasihan, membunuh dengan sembrono, ini adalah retribusi. Feng Xian, itu semua Feng Xian, dia menyihir kita. Banyak pangeran dan dewa yang dipakukan pada loh batu berteriak dengan gila, mata mereka penuh ketakutan. Benar-benar sampah. Feng Xian meliriknya, dan ada senyum tipis dalam ekspresi belas kasihnya. Feng Xian, kaulah yang melukaiku. Raungan mengguncang langit, Jin Wukun Peng dan yang lainnya dengan cepat kehilangan vitalitas mereka. Ketika mereka sekarat, mereka lebih menyesal bahwa mereka seharusnya memprovokasi Ye Chen, membenci Feng Xian karena menyeret mereka ke dalam air, dan bahkan memprovokasi pembunuhan berdarah ini. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Dosa yang dilakukan pada akhirnya akan terbayar, dan Anda akan membayarnya dengan nyawa Anda sendiri. Jeritan menghilang tanpa tahu kapan, dan hampir 1000 pangeran dan dewa meninggal. Mereka juga dianggap saudara dan saudari yang membunuh Ye Chen secara kolektif di masa lalu, dan sekarang mereka juga bergegas ke Huang Quan secara kolektif. Feng Xian, aku merindukanmu, kata Ye Chen dengan tenang, melihat ke puncak Gunung Lingshan, menatap Feng Xian. Saya telah melarikan diri ke agama Buddha, mengabdikan diri untuk berlatih agama Buddha, dan tidak lagi bertanya tentang urusan duniawi, dermawan, silakan kembali. Feng Xian melakukan upacara Buddha, matanya dipenuhi dengan belas kasih, yang menambahkan poin lain padanya secara bertahap meningkatkan kemampuan akting. Apa yang dia katakan membuat para biksu kuartet geli. Mendengarkan apa yang Anda katakan jelas dan benar, kami hampir mempercayainya. Kami melarikan diri ke agama Buddha, dan kami tidak takut tersipu ketika mengatakan ini. Pertarungan macam apa hari ini, dan berapa banyak kerabat Ye Chen yang telah kamu lukai? Putri klan Phoenix, hari ini benar-benar membuka mata. Kui Niu balas tertawa dengan marah, amarahnya melonjak. Aku telah memutuskan bahwa jika aku menangkapnya, aku akan menidurinya sampai mati, kata Dadi Wu Xiong dengan kebencian, penuh tirani. Ikut aku. Mata berapi-api Kaisar Kera Kecil dan api Jinchu menari-nari, tidak mampu menghentikan niat membunuh Feng Xian. Ini adalah dua binatang buas, jauhi mereka. Putra klan Wu dengan sadar berdiri di samping. Dibandingkan dengan beberapa dari mereka, para pembudidaya di surga jauh lebih tenang, mereka semua menunggu perintah Ye Chen hanya dengan satu kata darinya, 40 juta biksu akan menyerang secara kolektif. Bau mesiu tersulut dalam sekejap, dan niat membunuh dari istana surgawi telah menutupi dunia ini dengan es. Namun, pada saat ini, desahan tiba-tiba terdengar. Di bawah perhatian semua orang, seorang Buddha menjelma di depan Gunung Lingshan, dan cahaya Buddha mekar di sekujur tubuhnya, setiap helainya menyilaukan, seolah-olah Buddha telah kembali ke dunia. Orang itu, lihat lebih dekat, bukankah itu Sakyamuni? Kemunculannya membuat para biksu Sifang tertegun sejenak. 100 tahun yang lalu, Sakyamuni dirampok ke dunia oleh Ye Chen. Tanpa diduga, setelah 100 tahun, Sakyamuni kembali bertahta. Sangat disayangkan bahwa Sakyamuni hari ini tidak memiliki basis kultivasi Kaisar Semu, dan hanya seorang bijak semu. Tuanku, jangan datang ke sini tanpa membahayakan. Ye Chen berkata dengan tenang, ekspresinya tenang, seolah dia tahu adegan ini akan terjadi. Bahkan setelah 100 tahun, sang dermawan masih tidak bisa melepaskan kebenciannya, kata Sakyamuni, dan suara sang Buddha bergema ke segala arah. Sama dengan senior. Bahkan setelah 100 tahun, kita masih harus melindunginya. Kamu dan aku sama-sama terobsesi dengan orang yang sama. Pagoda tingkat. Ditindas, bertahun-tahun telah berlalu selama ratusan tahun, apakah ini jenis wawasan yang diperoleh para senior dari latihan mereka di dunia? Ye Chen memandang Sakyamuni dengan tenang, matanya datar, dan matanya kata-katanya bahkan lebih datar. Apa yang disebut welas asih Anda mengganggu sebab dan akibat orang lain, itu adalah karma Buddha. Apakah itu obsesi atau karma, saya tidak akan pernah membiarkan Anda mengganggu tanah suci agama Buddha, kata Sakyamuni. Pikiran mengganggu tuanku belum dihentikan, jadi bagaimana aku bisa berbicara tentang perdamaian? Ye Chen mengeluarkan pedang pembunuh berdentang, dan menunjuk ke Lingshan. Ini adalah perintah untuk menyerang, dan tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Ketika pedangnya jatuh, puluhan ribu formasi serangan di surga secara kolektif dihidupkan kembali, dan kekuatan suci nirvana terbang keluar, menyapu formasi. Para pembudidaya pengadilan surgawi juga bergerak bersama, baik dengan kekuatan gaib dan teknik rahasia, atau dengan susunan senjata ajaib. Ling Tian menekan Lingshan.
Sakyamuni menghela nafas lagi, tubuh Buddha berubah menjadi ilusi, kembali ke Lingshan, duduk bersila di langit Lingshan yang kosong, dan melafalkan mantra welas asih agung. Semua serangan mendarat pada waktu yang tepat, dan membombardir Buddha emas 10.000 zang yang menjaga Lingshan, tetapi tidak mengguncang Buddha emas sedikit pun. Penonton dari segala arah kagum bahwa penyatuan 40 juta biksu tidak dapat menggoyahkan Buddha emas, betapa mendominasi penghalang gunung roh. Sialan. Xie Yun mengutuk, mengangkat tangannya ke langit. Hal yang sama berlaku untuk 40 juta biksu di Istana Surga, dengan tangan terbuka dan jari-jari mereka menghadap ke langit, dengan pikiran, mereka memobilisasi asal mereka. Melihat hal tersebut, keempat sisi dapat melihat sekilas apa yang akan dilakukan langit, dan mereka ingin mengumpulkan matahari untuk memecah formasi. Di masa lalu, pengadilan surgawi menggunakan metode ini untuk menghancurkan segel Gunung Wuzi, dan sekarang akan mengulangi trik yang sama untuk menyerang Lingshan. Segera, langit dan bumi menjadi gelap kembali, dan di atas langit berkabut, matahari yang mengembun cerah dan menyilaukan. Berjuang. Setelah Xie Yun berkata lagi, matahari yang cerah, langit menutupi langit, dan kekuatan nirwana yang mendominasi menghancurkan langit sepanjang jalan, dunia berhenti, dan alam semesta terbalik. Namun, gambar imajiner Buddha emas setinggi 10.000 kaki yang diledakkan tidak muncul, dan penghalang pelindung Buddha tidak rusak sama sekali. Dengan kata lain, tidak ada keberadaan yang menghalangi matahari. Keberadaan tertinggi itu adalah senjata Kaisar Buddhis, Alu Ajaib Penakluk, dengan paksaan yang terjalin, pikiran dan kekuatan menari bersama, seorang kaisar yang kuat. Artefak Kaisar menundukkan Demon Alu. Kultivator Sifang terkejut. Di tengah suara yang mengerikan, Demon Subduing Alu berdengung, dan Kaisar Wei hampir dihidupkan kembali, memadamkan matahari dan menghilang ke dalam kehampaan. Para biksu surgawi memuntahkan darah secara kolektif dan menderita reaksi yang mengerikan. Meskipun serangan mereka kuat, mereka cukup untuk menandingi pukulan dari prajurit kaisar. Namun, di depan senjata kekaisaran yang sebenarnya, matahari seolah menjadi hiasan, tidak mampu menembus pertahanan senjata kekaisaran. Datang lagi, teriak Xie Yun, ingin mengorbankan nyawanya dengan darah. Ada 40 juta biksu di Dacu, jika kamu tidak percaya padaku, kamu tidak bisa dipecat. Para biksu di Istana Surga meraung dan meraung, mata mereka merah darah dan merah, dan mereka semua menjadi gila. Berhenti, kata Ye Chen, menghentikan pukulannya. Apapun yang kamu lakukan, pengadilan surgawi Chu Agung, jangan takut untuk bertarung. Ayo pergi. Kata-kata Ye Chen nyaring, dan dia segera berbalik, menginjak awan api peri, dan keluar dari langit. Itu adalah senjata kekaisaran pamungkas, bahkan jika ada 40 juta cultivator es itu tidak akan pernah bisa dipatahkan, ini adalah batasan bawaan. Terlebih lagi, kekuatan senjata ajaib kaisar itu merusak, sekali Lingshan terprovokasi, satu pukulan saja sudah cukup untuk memusnahkan 10 juta orang, dan bukan tidak mungkin memusnahkan seluruh pasukan. Anda harus tahu bahwa mereka tidak berada di Gunung Abadi Pengadilan Surgawi, dan tidak ada pesona pertahanan. Jika senjata kaisar ini mengenai pukulan, tidak ada yang bisa menahannya, dan mereka tidak bisa menahannya. Dia adalah penguasa surga yang suci, dan dia tahu betapa kuatnya tempat ini. Hanya karena dia membuat kesalahan perhitungan yang serius, senjata kaisar, Alu Iblis Penunduk, yang terbang 100 tahun yang lalu, benar-benar terbang kembali. Jika dia mengetahui hal ini lebih awal, dia tidak akan memberikan perintah untuk mengepung Lingshan, yang sama saja dengan mengirim surga ke kematian. Cepat pergi. Melihat keraguan-raguan tentara surga, Ye Chen mendesis, mungkin karena terlalu banyak kekuatan, hatinya terkejut, dan seteguk darah segera keluar. Melihat ini, kultivator pengadilan surgawi mengerutkan kening dan mundur dengan tergesa-gesa. Bunuh! Bunuh! Melihat mundurnya para pembudidaya pengadilan surgawi, Feng Xian, yang berada di puncak gunung Lingshan, mengertakkan gigi, tidak berani berbicara, karena takut kehilangan sikap welas asihnya. Kembalinya senjata kaisar ekstrim di Lingshan, dia mengetahuinya lebih awal, kalau tidak dia tidak akan bersembunyi di sini sekarang kesempatannya sekali dalam 1000 tahun, jika senjata kaisar digunakan, pengadilan surgawi Chu Agung akan dihancurkan. Tetapi panggilan batinnya tidak menggerakkan senjata kaisar, Alu Ajaib yang menaklukkan, dia sangat cemas sehingga dia hampir menggerakkan tentara kaisar. Sekolah Buddhis masih berbelas kasih, meskipun menyelamatkan istana surgawi, itu membawa tentara kaisar ke jalan yang ekstrim dan mengganggu sebab dan akibat orang lain. Tianting mundur, melewati Gao Tian dengan kecepatan yang sangat cepat. Kondisi fisik Ye Chen sangat memprihatinkan, wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan ada helaian darah yang menetes dari sudut mulutnya. Pada saat pergi, dia masih tidak lupa untuk melihat kembali ke Lingshan,
dan matanya tertuju pada Feng Xian. Dia gagal lagi, tapi itu bukan hasil akhirnya. Hanya karena pengadilan surgawi tidak dapat mengalahkan artefak kaisar, bukan berarti Chu Agung tidak dapat mengalahkannya. Ketika Chu Agung kembali, itu pasti akan diselesaikan lagi. Episode 1629 Pengalaman Bisnis. 40 juta. Kembali sebagai bulu. Melihat pasukan surga yang melarikan diri, semua orang yang melihatnya tidak bisa menahan nafas. Itu adalah pasukan Kaisar Pamungkas. Sangat kuat sehingga bisa menghancurkan dunia. Bahkan jika ada 40 juta lagi, itu tidak akan cukup. Pada akhirnya, saya kalah sangat sedih. Untuk senjata Kaisar untuk menaklukkan alu ajaib, itu adalah Lingshan yang kalah kali ini, dan itu juga karena Lingshan masih menjunjung tinggi belas kasihan Buddha, jika tidak, langit pasti akan musnah. Telah jatuh ke alam manusia, dan pamor tulang suci yang agung telah lama habis, jadi kita tidak bisa lagi bersikap keras terhadap prajurit Kaisar, dan kita tidak bisa lagi menantang seperti dulu. Membuktikan bahwa, penglihatan Feng Xian masih sangat ganas. Banyak orang melirik Lingshan. Ye Chen salah perhitungan, dan mereka semua mendecakkan lidah, mereka semua meremehkan putri dari keluarga Feng Huang, metodenya memang pintar. Feng Xianer langsung mengabaikan tatapan dari segala arah. Dia masih memiliki tampilan yang baik hati di permukaan, tetapi dia menyeringai dengan ganas di dalam hatinya, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan tatapan lucu muncul di matanya, dan dia ingin menjadi gila dengan mudah. Dia menang lagi, meminjam kekuatan Lingshan, dan memukul mundur pengadilan surgawi Chu Agung. Perasaan ini luar biasa indahnya. Tuanku, welas asih Anda telah mengganggu sebab dan akibat orang lain. Si Zun berdiri di langit, dan kata-kata Sang Buddha jelas. Dharma itu luas dan mendalam, tetapi jalanmu masih panjang. Suara Buddha Sakyamuni bergema, dan mata Buddha setenang air. Si Zun tetap diam, melepas jubahnya, meletakkan tongkat zennya, melepas rosarionya, dan berjalan perlahan keluar dari Lingshan. Putra Buddha, kamu. Semua Buddha di Lingshan melangkah maju satu demi satu. 6 Kemampuanku tidak murni, dan aku tidak dapat memahami Zen Buddhis. Si Zun pergi, hanya kata-kata halus yang kembali. Semua Buddha mengerutkan kening dan semua memandang Yang Mulia Sakyamuni. Sakyamuni tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak menghentikannya, dia hanya menonton dengan tenang. Para murid Buddha di Lingshan telah meninggalkan Buddha dan memilih dunia fana. Penonton merasa bosan dan semua terpencar dan mundur. Sebelum pergi, mereka akan melihat kembali ke tablet batu yang berdiri di depan Gunung Lingshan, di mana Golden Crow Kunpeng dan yang lainnya dipaku, membayar harga yang sangat mahal untuk perbuatan jahat mereka di masa lalu. Kali ini, meskipun pengadilan surgawi kembali dengan kekalahan, itu masih menang. 4 tempat suci agung dibantai. Yang disebut musuh, kecuali Feng Xianer, semuanya terbunuh. Dunia ini luas, redup, dan sepi. Para biksu pengadilan surgawi dalam perjalanan pulang sedang berjalan maju di bawah hari kiamat. Sepanjang jalan dalam kesunyian, 40 juta dipatahkan dan melarikan diri, meski tidak ada korban jiwa, di mata mereka, itu adalah kekalahan yang tragis. Saya khawatir sejak berdirinya pengadilan surgawi, mereka belum kalah dalam pertempuran. Sekuat iblis yang menakutkan, bahkan pengadilan surgawi pun melawan. Sekuat level kaisar, Ye Chen bisa membunuh. Sekarang, dia diintimidasi oleh seorang prajurit kaisar dan kembali tanpa hasil. Pertempuran ini benar-benar dirugikan, dan tidak ada yang mau. Sialan. Wan Qian Ningji akhirnya dihancurkan oleh lolongan Xiong Er yang mendominasi. Lolongan Susi datang terlalu tiba-tiba, dan terlalu banyak orang yang terkejut, tidak siap. Tidak tahu malu mengeluarkan tentara kaisar untuk menakut-nakuti kita. Xiao Lingwa juga mulai mengutuk, melompat-lompat. Ketika kamu melihat kepala botak, kamu menjadi kesal. Si Tunan memarahi, tidak lupa Weng melirik Long Yi dan Long Wu. Ayo, mari kita lihat apa yang kita lakukan. Long Yi dan Long Wu berhenti, menepuk kepala botak mereka, dan sangat bangga. Setelah kata-kata itu jatuh, kedua pria itu berbaring dan dipukuli dengan getah. Sekelompok orang bergegas masuk, semuanya dengan orang-orang di tangan mereka, mengepung kedua orang itu, dan mulai berkelahi secara langsung. Gambarnya agak tak tertahankan untuk dilihat secara langsung, agak berdarah. Ye Chen tampak tak berdaya menggelengkan kepalanya dan tertawa meskipun Xiong Er dan yang lainnya lucu, mereka tidak bisa menyembunyikan keengganan mereka yang tersembunyi. Tidak didamaikan, surga tidak didamaikan, dan dia tidak didamaikan. Sebijaksana apapun dia terkadang salah perhitungan, meremehkan persenjataan Kaisar Jidao, dan meremehkan keberuntungan Feng Xian. Dia adalah orang yang menjunjung tinggi nasib langit dan bumi. Setiap kali ada krisis, dia selalu bisa menyelesaikannya.
Bahkan langit ke arahnya, membantunya melarikan diri berkali-kali. Kali ini, dia benar-benar tidak berdaya, jadi dia harus menunggu kembalinya Dacu, dan Kaisar harus maju untuk membayar hutang darahnya. Saat berbicara, pasukan pengadilan surgawi mengalir ke Xianshan seperti air pasang. Long Yi dan Long Wu dipukuli dengan sangat parah sehingga mereka bahkan tidak mengenali ibu mereka sendiri. Sebelum mereka bisa melupakan mereka, mereka dibawa pergi dan dipukuli dengan kejam. Dengan kata lain, semua orang botak dan botak di Tianting, seperti Yanlong dan Niu Sisan, dipukuli bersama. Kaisar Selatan Bei Sheng dan yang lainnya hanya bisa menggerakkan mulut mereka. Di mana orang-orang yang baru saja kalah dalam pertempuran, sekelompok harta hidup, kemanapun mereka pergi, alasannya sangat aneh. Mereka sangat beruntung karena mereka semua memiliki rambut, jika tidak, kebanyakan dari mereka akan langsung dicabut dan dipukuli. Setelah berbaring satu persatu, sekelompok binatang buas menjilat rambut mereka, dengan kata-kata keren tertulis di seluruh wajah mereka. Mereka yang dipukuli sengsara, dipukuli dan menangis, apakah botak itu salah? Siapa yang memprovokasi siapa? Pemimpin dari semua kementerian, datanglah ke puncak Yunfei. Kata-kata Ye Chen terdengar, tua dan serak, dan menyebar ke seluruh gunung peri. Di bawah perintah Holy Lord, sosok-sosok datang dari langit satu demi satu. Di puncak gunung, Hong Chengsui sudah menunggu, melihat Ye Chen datang, dia bergegas maju dan memberinya dukungan yang masuk akal. Merindukan tuanmu lagi. Ye Chen terbatuk. Mengapa kamu mengatakan itu? Hong Chengsui menatap Ye Chen sambil tersenyum. Setiap kali aku merindukan tuanmu, kamu memperlakukanku lebih baik, sama seperti kamu baik terhadap dunia manusia, kamu sebaik kamu terhadapku. Jika kamu mengatakan itu, tidak ada yang salah dengan itu. Ketika mereka berdua berbicara, para pemimpin dari berbagai kementerian telah jatuh satu demi satu, ada ribuan orang, semuanya adalah anggota tingkat tinggi dari surga. Pengadilan. Hampir 1000 orang, semuanya berwajah jelek, masih marah atas apa yang terjadi di Gurun Barat, dengan aura dingin dan jahat yang tidak bisa dibendung. Meskipun pengadilan surgawi dikalahkan, Chu Agung belum dikalahkan. Ye Chen membuka mulutnya, kata-katanya datar, kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam urusan militer. Ketika Chu Agung kembali, satu demi satu, akan dinonaktifkan. Tidak ada tempat untuk menyebarkan api. Ada tentara kaisar di Lingshan, yang berada di luar ruang lingkup pengadilan surgawi untuk bersaing. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk sementara waktu dan memanggil kalian semua karena masalah lain. Orang yang hadir menjadi cerah. Itu memang sebuah aksi, tapi bukan berkelahi, tapi menghasilkan uang. Menghasilkan uang. Lebih dari 90% orang tercengang. 50 juta biksu di pengadilan surgawi, itu jumlah yang sangat besar jika Anda menggabungkannya dengan santai, dan Anda masih kekurangan uang. Si Tunan bertanya dengan takjub. Bagaimana menurutmu? Long Yi dan Long Wu memarahi, menutupi wajah mereka, ada 9.999 penghalang pelindung saja, ditambah lingkaran sihir lainnya, setelah dibuka, jumlah batu asal yang dikonsumsi sangat besar. Mustahil untuk memperkirakan. Itu benar. Si Tunan terbatuk datar. Paling lama 3 bulan, akan ada klan besar di Suan Huang yang tidak diblokir. Ye Chen berkata perlahan, ini adalah ras yang memusuhi surga. Ada tentara kaisar. Adapun yang mana, aku tidak tahu. Memusuhi, ini bukan ras. Kabar baik. Semua orang mengerutkan kening, dengan sedikit martabat dalam kekhawatiran mereka. Ada terlalu banyak musuh di surga, seperti Gagak Emas dan Kunpeng, seperti klan peri dan klan dewa, seperti klan iblis dan klan Phoenix. Ras mana yang bukan warisan kaisar, semuanya memiliki prajurit kaisar, jika mereka kembali, itu akan menjadi malapetaka bagi istana surgawi, dan itu akan menjadi malapetaka. Penghalang penjaga pengadilan surgawi akan menjadi penghalang yang kuat bagi mereka. Jika keluarga itu dibuka segelnya, mereka pasti akan menemukanku di pengadilan surgawi untuk dilikuidasi. Ye Chen melanjutkan, pengadilan surgawi perlu bersiap lebih awal, dan perlindungan pesona serta lingkaran sihir penyerang perlu diperkuat. Batu sumber yang mendukung pesona dan lingkaran sihir akan menjadi hal yang paling penting. Yang paling penting adalah mengumpulkan uang secara membabi buta untuk duduk dan memakan gunung dan langit di pagi dan sore hari. Metode ini sangat pasif, dan sangat kuat di sini. Anda harus mengerti. Mungkin, kita bisa mempertimbangkan untuk bersembunyi jauh di langit berbintang. Raja Iblis merenungkan, waktu sudah cukup. 50-an juta orang, targetnya terlalu besar, mereka akan terungkap di manapun mereka bersembunyi, dan mereka akan dikalahkan jika mereka bersembunyi secara terpisah. Ye Chen berkata, dibandingkan bersembunyi, aku lebih cenderung bertahan, mengandalkan langit dan mengandalkan kekuatannya.
Kalau begitu jangan pergi. Mainkan hidup Anda untuk mendapatkan uang. Kami memiliki orang-orang. Saya tidak dapat menghitung waktu kapan Dacu akan kembali, tetapi itu tidak akan terlalu lama. Kami hanya bisa menunggu sampai Dacu kembali. Membutuhkan batu sumber yang cukup untuk mempertahankan lingkaran pesona pelindung, dan rencanakan ke depan. Hasilkan uang. Aku ahli dalam hal itu. Xiong Er menepuk dadanya, beri aku cukup tenaga dan dukungan keuangan untuk memastikan bahwa pengadilan surgawi akan menjadi kerajaan uang. Kami percaya akan hal ini. Setiap orang yang hadir menyentuh dagu mereka. Adapun Xiong Er, mereka tidak dapat memahaminya dengan baik, kekuatannya adalah bajingan, tetapi otaknya adalah pengalaman bisnis. Hei, izinkan saya menunjukkan peluang bisnis terlebih dahulu, sehingga Anda dapat membuka mata Anda. Xiong Er mengelus lengan bajunya, dan dia benar-benar tersentak. Saya telah merencanakan untuk membuka loteng ruang angkasa di setiap kota kuno di Xuanhuang, dan akankah Dewa Pedang memiliki sedikit konsepsi artistik dari pedang yang tercetak di atasnya? Akan ada banyak orang yang berlarian, kami hanya mengumpulkan uang, nama Dewa Pedang Surga terkenal, tidak ada seorang pun berani menyinggung, dan mereka tidak takut orang membuat masalah. Setelah mengatakan itu, orang ini memandang Chu Lingyu, sebagai murid Dewa Pedang, harus ada banyak konsepsi artistik tentang jalan pedang. Kami memiliki banyak orang, dan gosokan tak terbatas dan penjualan tak terbatas. Meskipun saya tidak terlalu senang, tapi ini memang peluang bisnis yang bagus. Chu Lingyu terkekeh, serahkan ini padaku. Ada juga Dewi Alkimia, suasana alkimia keluargamu juga secara keseluruhan, dan alkemis menyukainya. Xiong Er menggosok tangannya dan menatap Hong Chen Sue menyeringai tanpa malu, ini juga peluang bisnis yang besar. Ini pengalaman bisnis. Hong Chen Sue tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jadi, pengadilan surgawi Dacu bekerja sama dengan Xiong Er tanpa syarat. Ye Chen berkata sambil tersenyum, pengadilan surgawi penuh dengan bakat, dan jika Anda memilih satu secara acak, mereka semua adalah bakat, dan mereka selalu dapat menunjukkan bakat mereka. Sama seperti Xiong Er, kekuatan bertarungnya tidak bagus, tetapi dalam melakukan bisnis, mampu mengalahkan orang-orang yang hadir dengan jarak 10 blok adalah sebuah bakat. Masalah ini jelas. Jika Anda menginginkan uang, Anda membutuhkan seseorang untuk memberikannya kepada Anda. Semua kementerian di pengadilan surgawi mengangguk, dan tidak ada yang keberatan. Sial, akhirnya aku bangga, akhirnya aku bisa menampilkan pertunjukan yang bagus. Xiong Er meluruskan kerahnya, sejak dia berlatih Taoisme, dia tidak pernah memiliki kekuatan sebesar itu. Bersiaplah. Ye Chen berkata, Red Cheng Sui tetap di sini. Ayo, ayo, ikut aku. Xiong Er melambaikan tangannya, memutar tubuh gemuknya, berlari menuruni gunung. Dengan begitu banyak kekuatan, benda ini berjalan dengan cara yang sama. Para pemimpin kementerian bangkit sambil tersenyum dan mengikuti Xiong Er turun. Setelah semua orang pergi, Hong Chen Sui mengisi secangkir teh untuk Ye Chen, apakah ada tugas besar untukku? Awasi Lingshan, jika Feng Xian keluar, tangkap aku hidup-hidup. Dingin sekali. Aku sudah melakukannya. Hong Chen Sui tersenyum lembut, aku tidak bisa menyentuhnya di Lingshan, tetapi jika dia berani keluar, dia tidak akan pernah kembali. Kamu bisa yakin, jika kamu melakukan sesuatu. Ye Chen tersenyum-tersenyum. Episode 1630 Kerajaan Uang. Langit malam sangat dalam, bintang yang pecah seperti debu, dan semuanya sunyi. Langit damai, tetapi istana surga dipenuhi dengan kegembiraan. Xiong Er memerintahkan agar masing-masing dari mereka memiliki pembagian kerja sendiri. Seperti Chu Lingyu dan Hong Chen Sui, keduanya memimpin jutaan orang untuk menyegel konsep artistik ilmu pedang dan alkimia. Orang-orang seperti Wu Ya, yang mahir dalam rahasia ruang, telah membawa orang ke kota kuno Xuanhuang, menyewa loteng terlebih dahulu untuk membuka ruang, hanya menunggu konsepsi artistik mengambil alih. Misalnya, 1 naga dan 5 naga mulai memimpin orang untuk menggambar pola formasi, memberkati penghalang pelindung dan menyerang lingkaran sihir. Meskipun Xiong Er tidak selaras, dia masih sangat andal di saat-saat kritis, seperti seorang jenderal, dia mengeluarkan perintah dengan tertib, dan para biksu surgawi bekerja sama tanpa syarat. Selama 3 hari penuh, pria ini tidak menutup matanya, jarang menunjukkan keahliannya, dia gila karena kegembiraan, dan pikirannya penuh dengan peluang bisnis. Dalam 3 hari, loteng konsepsi artistik pedang dan loteng konsepsi artistik alkimia pertama kali dibuka di kota-kota kuno utama Zhongzhou. Begitu berita itu keluar, Zhongzhou langsung mendidih. Siapa Dewa Pedang? Menurut mitos surga, ini adalah orang yang paling menjanjikan di zaman ini. Konsepsi pedangnya adalah harta yang tak ternilai harganya. Siapa alkemis? Alkimia tertinggi, alkimia telah mencapai kesempurnaan,
Itu adalah impian alkemis, konsepsi artistik alkimia juga tak ternilai harganya. Apakah ada hal yang begitu baik? Semua biksu yang berkumpul sedang berdiskusi, dengan ekspresi terkejut. Memang benar, avatar dari murid Dewa Pedang dan Dewi Danzun ada di sana, seharusnya tidak ada yang salah dengan itu. Apakah dia kekurangan atau tidak? Aku harus melihat. Jika kamu terlambat, kamu tidak akan bisa mengantri, dan kamu harus pergi untuk mengumpulkan uang. Banyak orang sudah pergi, dan semua pihak seperti ini. Zhongzhou ramai, dan orang-orang dari seluruh dunia. Apakah mereka sekte atau pembudidaya biasa, berduyun-duyun ke kota kuno terdekat? Dilihat dari kejauhan, setiap kota kuno memiliki dua loteng yang penuh dengan orang, membentuk antrian panjang. Di antara mereka, ada banyak orang kuat, tetapi mereka semua berkelakuan baik. Apakah itu Danzun atau Dewa Pedang, mereka tidak bisa diganggu. Ada banyak orang dan sedikit loteng, jadi kami tidak bisa membiarkan orang menunggu. Bajingan Xiong Er sangat buas, dan mereka dibangun bersebelahan. Menurut apa yang dia katakan, yang pergi adalah kuantitas, dan waktu hampir habis. Semakin banyak orang yang datang, semakin baik, dan orang yang datang akan menghasilkan uang. Chu Lingyu dan Hong Chengsui tidak begitu kuat, mereka memadatkan satu klon demi klon. Hampir di setiap loteng, ada avatar yang duduk bersila. Murid Dewa Pedang dan Dewi Danzun mewakili Dewa Pedang dan Danzun, dan tidak ada yang mempertanyakan keaslian konsep artistik tersebut. Zhongzhou sedang terbakar, begitu pula Beiyue di kehancuran timur, Mo Barat, dan wilayah selatan kota-kota kuno sangat hidup. Akibatnya, mereka semua lari ke kota kuno, dan sulit untuk melihat biksu di luar. Fenomena ini sangat aneh. Dengan bisnis yang begitu booming, masih ada alasan untuk tidak menghasilkan uang. Sejumlah besar batu asal telah dikirim dalam aliran yang stabil, ditumpuk ke pegunungan, jumlahnya sangat besar, para biksu di istana surga tercengang, uang begitu mudah diperoleh. Wow, ada begitu banyak batu asal. Xiao Jiuxian datang dan melihat tumpukan batu asal yang menumpuk seperti gunung, mata besar Ling Ce bersinar, dan dia ngiler. Tianting penuh dengan orang-orang berbakat. Di puncak gunung, Kaisar Selatan dan Bei Sheng menghela nafas, aku tidak menyangka pria kecil gendut ini menjadi pencari nafkah yang baik. Tidak dapat disangkal bahwa kamu menatapku dengan kekaguman. Xiong Er mengacak-acak rambutnya, penuh paksaan. Tidak apa-apa berpura-pura, perampok Zi berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, dan mata kedua tikus itu memancarkan cahaya pencuri. Ayo pukul dia saat kita punya waktu. Xie Yun berjongkok tidak jauh dengan tangan di tangannya, dan berkata dengan penuh arti. Pahlawan melihat hal yang sama, jawab si Tunan. Mereka bertiga, kemarilah. Xiong Er berteriak, semua orang sibuk, dan kamu bebas. Hei! Ketiganya berhenti dan baru saja menjemput pria itu. Ye Chen, mereka bertiga tidak bekerja sama. Xiong Er menarik napas dalam-dalam dan melolong pada Yun Feng. Kamu pria gendut kecil, kamu tahu banyak. Garis-garis hitam mengalir liar di dahi mereka bertiga, sehitam minuman bersoda. Cih. Xiong Er tidak menganggapnya serius, kami memiliki perintah guru suci, yang memiliki kekuatan besar, dan dia bahkan mengacaukanku. Mengatakan itu, pria ini memanggil pembudidaya wanita pengadilan surgawi untuk menghitung batu sumber, dan kemudian mengirimnya ke formasi untuk mempertahankan formasi. Namun, kelompok ini tidak mengurangi penggunaan kekuatan pribadinya. Misalnya, mencari dua saudara perempuan yang cantik untuk meremas bahu mereka, memukul kaki mereka, menggosok bahu mereka, dan berpura-pura bekerja. Gambar itu terlihat agak lucu, dari kejauhan, itu adalah Buddha Maitreya kecil, ceria. Ayo, menggosoknya, dan menunjukkannya kepada saudari muda Ruxuan di lain hari. Xie Yun dan yang lainnya mengeluarkan kristal memori, dan ada beberapa di antaranya, tersenyum menjijikan. Di puncak Jade Peak, Ye Chen berdiri dan tersenyum. Dengan batu sumber yang cukup, ada modal yang cukup. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengacak-acak rambut putihnya, dan meninggalkan darah di sudut mulutnya, yang tidak bisa dihapus. Auranya langsung merana, kultivasinya langsung jatuh ke alam kondensasi Qi, dan umurnya juga anjlok. Udara mati yang tebal melonjak dan membuatnya kewalahan lagi. Pada saat ini, harta yang menunda penuaan semuanya telah menjadi hiasan, tidak mampu menghentikan penuaannya. Jangan gerakan Zhou Tian. Kata-kata lelaki tua itu terdengar, dan Zhou Yi muncul di sampingnya, menghilangkan udara mati. Dia sangat jelas bahwa Ye Chen dapat menghitung bahwa klan besar akan dibuka segelnya dalam waktu 3 bulan, yang semuanya karena deduksi Zhou Tian. Selain itu, dia pindah lebih dari sekali, jika tidak, kultivasinya tidak akan turun begitu cepat, itu adalah serangan balasan Zhou Tian. Sekali atau 2 kali, tidak apa-apa. Ye Chen tersenyum. Aku menyesalinya, aku menyesal menyerahkan Zhou Tian kepadamu.
Zhou Yi menghela nafas, penuh rasa bersalah. Zhou Tian tanpa senior, di mana surga hari ini, itu sangat berharga. Ye Chen tersenyum, dan tidak pernah menyalahkan Zhou Yi dari awal sampai akhir, tetapi malah berterima kasih padanya. Zhou Yi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak pergi, dia ingin mengawasi Ye Chen, jangan sampai bocah kecil ini melakukan hal-hal bodoh lagi. Di bawah, mereka masih sibuk dan penuh energi, dan mereka dimotivasi oleh batu sumber. Semakin banyak batu sumber yang ditransmisikan dari kota-kota kuno besar, semakin banyak setiap kali, dan orang-orang yang menonton terpesona. Namun, ini belum berakhir, Tianting masih meremehkan Xiong Er, dan peluang bisnis yang dia rencanakan dengan hati-hati dipentaskan satu per satu. Hati orang ini tidak kecil, dia telah membuat cetak biru besar, yang melibatkan banyak industri, seperti restoran, toko bahan makanan, toko obat mujarab dan paviliun seni rahasia. Awalnya, dia juga ingin membuka beberapa rumah bordil untuk bersenang-senang. Namun, begitu dia mengucapkan ide ini, Sangguan Yuer dan yang lainnya membawanya pergi dan memukulinya sampai mati. Sejujurnya, jujur saja sekarang, alasan utamanya adalah wajahku sakit. Hanya dalam waktu 10 hari, lebih dari 90% kota kuno di benua Xuan Huang pada dasarnya telah mendirikan industri di pengadilan surgawi. Ini karena banyaknya orang di pengadilan surgawi dan sumber keuangan yang kuat dari pengadilan surgawi, yang cukup untuk dia kendalikan. Jika itu adalah kekuatan dan sekte lain, itu pasti tidak akan dapat mencapai skala seperti itu. Apa yang disebut kerajaan uangnya mulai terbentuk, bukan omong kosong, tetapi kekuatan nyata. Untuk mencocokkan kerajaan uang ini, Long Yi dan Long Wu menggandakan penghalang pelindung mereka dan menyerang lingkaran seperti binatang buas. Menjadi kaya berarti disengaja. Pada saat ini, pengadilan surgawi Chu besar benar-benar membutuhkan uang, orang dan orang, pertahanan, dan serangan, benar-benar tidak dapat ditembus. Kerajaan uang bangkit, tetapi Ye Chen jatuh. Tubuh kaku akhirnya jatuh tertiup angin. Terlalu banyak orang bergegas ke puncak Yunfei, tidak peduli berapa banyak batu sumber yang ada, mereka tidak bisa menyembunyikan keinginan mereka, itu adalah komandan pengadilan surgawi. Ye Chen terbaring di awan, jatuh koma, basis kultivasinya masih jatuh, dan dia tenggelam dalam energi tak bernyawa yang mengepul. Sialan, hentikan untukku. Xie Yun, Si Tunan dan Xiong Er menggeram satu demi satu, mata mereka merah, dan masing-masing tampak gila, menarik keluar sumbernya dan menuangkannya ke Ye Chen crazily. In vivo. Berhenti, tolong hentikan. Lin Sihua dan Sangguan Yuer juga menembak, mata mereka redup karena air mata, menuangkan esensi dan asal, menanamkan berapapun biayanya. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, akan sulit untuk menghentikan basis kultivasi Ye Chen agar tidak jatuh sepenuhnya dan roda hidupnya menua. Mereka menyaksikan Ye Chen berubah menjadi manusia. Dia tidak mati, tetapi minyaknya telah habis dan lampunya telah mengering, seperti lilin yang lemah, yang dapat dimusnahkan kapan saja. Di puncak-puncak gadis giok, sangat sunyi, mata pria itu merah darah, dan mata wanita yang berlinang air mata penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Sialan Zhou Tian, AAU-200B, U-200 bertekuk pinggangnya. Tahun-tahun sial telah mewarnai rambutnya menjadi putih. Dunia terkutuk telah menua hatinya. Orang baik disiksa berkeping-keping. Di pengadilan surgawi Great Chu, 50 juta biksu semuanya memandang ke langit dan meraung dengan marah. Suara ini, penuh amarah ke arah langit, memprovokasi langit menjadi geram, ratusan juta guntur bergemuruh, dan langit serta bumi menjadi pucat. Ruotian Suzaku datang, menghela nafas, dan membawanya ke kedalaman gunung peri, dan memasukkannya ke dalam kolam linci. Di langit dan bumi juga menghela nafas. Di seberang kabut dan puncak gunung, mereka tampaknya dapat melihat, dan mereka tidak dapat melakukan apapun setelah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Melihat junior mereka yang paling memukau, mata tua itu penuh dengan kesedihan, yang berpenampilan seperti seorang kaisar, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kaisar. Orang-orang luar biasa di dunia, akhir dari pahlawan, mereka telah melihat terlalu banyak, meninggalkan masa kesedihan di dunia manusia. Malam datang dengan tenang, dengan kesedihan kuno. Di kolam roh, airnya beriak, dan Ye Chen berbaring dengan tenang, dengan kematian menyelimutinya, selalu ingin menelannya. Di tepi kolam, Ruotian Suzaku terdiam, perlahan menutup matanya, mengangkat tangannya sedikit, dan menyentuh formula segel kuno. Ye Chen membuka matanya, tapi dia tidak berada di kolam roh. Di depan matanya, ada lapisan awan dan kabut, berkabut dan berkabut. Kabut menghilang, dan yang tampak adalah gunung dan sungai yang indah. Dacu.
Ye Chen bergumam pelan, matanya penuh perubahan. Ini seindah dalam ingatan. Suara wanita yang halus terdengar, dan Ruo Tian Suzaku muncul di sampingnya, menatap Dacu, yang juga kampung halamannya. Cara bermimpi senior benar-benar luar biasa. Ye Chen sedikit tersenyum, tidak terlalu terkejut. Dengan umurmu, sulit untuk bertahan sampai kembalinya Dacu. Aku akan membawamu untuk melihatnya terlebih dahulu. Ini keinginanku. Itu sudah tertanam dalam jiwaku. 10 angka. Itu adalah Kaisar Chu, dari Kaisar Chu hingga Liu Ruyan, berdiri berdampingan, semuanya mengenakan baju besi kuno dan pakaian perang. Di bawah, adalah biksu Chu yang hebat, berbaris rapi dalam tim persegi, dan bendera pertempuran istana surgawi berkibar ke langit. Mata mereka semua melihat ke arah Xuan Huang. Setelah 300 tahun terbuang sia-sia, Dacu akhirnya akan kembali. Sangat disayangkan beberapa orang bisa menunggunya, dan beberapa orang mungkin tidak bisa menunggunya, jadi mereka hanya bisa menontonnya dengan tenang di dalam mimpi mereka.